Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Febrianus Ari, Prodi IP atau Ilmu Pemerintahan dengan nomor induk mahasiswa 057401823. Di sini tentu saya akan menyampaikan berkaitan pembelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila dan bagaimana relevasi bagi generasi muda. Dan tentu kita akan melihat bagaimana perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara kita, negara Indonesia. Dalam sejarah, proses lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Nah, di mana pada sidang pertama dilakukan dari tanggal 25 Mei sampai 1 Juni 2025 yang diadakan di Jakarta, tepatnya di Gedung Pancasila, yang dimana di situ ada tiga tokoh. Yang pertama, Bapak Soekarno. Yang kedua, Bapak Muhammad Hatta. Yang ketiga, Bapak Muhammad Yamin. Nah, ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam terciptanya Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia. Dan tentu pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pada pidatonya yang merupakan momen penting, yaitu menyampaikan isi Pancasila. Eh, dalam hal itu, Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama itu panca yang berarti lima dan sila berarti dasar. Sehingga disebut sebagai lima dasar negara, yaitu Pancasila. Yang berarti panca yaitu lima dan sila yang berarti dasar, yaitu dasar Pancasila. Dan sering kita sebut sebagai Pancasila. Dan tidak sampai di situ juga, sejarah perkembangan Pancasila tentu dihulut penting oleh beberapa tokoh yang dimana tadi sudah saya ceritakan, yaitu Bapak Soekarno-Hatta, yang kedua Bapak Soekarno, dan yang ketiga Bapak Muhammad Yamin. Itu adalah tiga tokoh yang dimana tokoh-tokoh tersebut sangat-sangat berperan penting. Eh, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI yang bertempat di Jakarta mengukuhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara kita, negara Indonesia, yang sudah dipeluk atau memiliki badan hukum yang tercantum dalam dasar negara UUD 1945. Dan dalam Pancasila tersebut tercermin seperti sikap menghormati perbedaan, eh, sikap saling mendukung, seperti yang pertama, ke Tuhan Yang Maha Esa, kita diwajibkan untuk saling menghormati atau menghargai perbedaan. Terkhusus untuk kita, untuk anak-anak muda, sebagai mahasiswa tentunya universitas terbuka, kita diwajibkan untuk menghargai perbedaan yang berada di sekitar kita dan jangan merasa terkendalikan oleh media-media sosial atau elektronik yang sangat-sangat modern. Tentu kita harus mendukung nilai toleransi, mendukung nilai-nilai gotong royong, menghargai perbedaan. Tentu semua tersebut akan terjadi jika kita sungguh-sungguh mengadakan hal tersebut. Di sini saya Febrianus Ari yang sudah menempuh pendidikan, melewati beberapa dasar pendidikan, yang terutama saya kembali menempuh pendidikan di Universitas Terbuka UT, dan di sini saya memahami beberapa dasar
dari Pancasila, terutama bagi kita muda, yaitu mahasiswa Universitas Terbuka UT, gimana cara kita merepresentasinya sebagai generasi muda yang berpatokan dalam Pancasila. Yang pertama, bunyi dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai perbedaan-perbedaan dari warna kulit, dari perbedaan-perbedaan agama, dan seharusnya kita tidak menggunakan media sosial yang sangat-sangat mendalam, sekitar 80% atau 90%. Kita harus juga saling berdiskusi bersama teman-teman perbedaan supaya saling menghargai pendapat masing-masing, saling mengharmoniskan diskusi masing-masing. Dan mungkin itu saja eh, yang dapat saya sampaikan dalam belajar sejarah Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih.